warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal TKP Superhost ya, tentang pelayanan publik, TIK, dan sosial budaya. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Anda adalah kepala sekolah di SMA yang mendapat predikat adiwiyata. Saat Anda berkeliling di lingkungan sekolah, menemukan taman belakang yang sangat kurang terawat dan tidak baik untuk kesehatan. Sampah botol, minuman, dan daun berserakan di mana-mana. Apa yang Anda lakukan? A. Memanggil dan menanyakan petugas kebersihan mengapa taman belakang tidak terawat. B. Memanggil dan menegur petugas kebersihan perihal kesanggupannya memperbaiki dan merawat taman untuk kedepannya. C. Memanggil dan memerintahkan petugas kebersihan untuk menghadap bendahara dan meminta dana perbaikan taman. D. Memanggil dan melakukan dialog dengan petugas kebersihan mengenai kendala penataan taman selama ini. E. Memanggil dan mengingatkan kembali bahwa taman harus dijaga kebersihannya mengingat sekolahnya mendapat predikat adiwiyata. Ya. Untuk poin yang paling kecil itu ada di option E, yaitu memanggil dan mengingatkan kembali bahwa taman harus dijaga mengingat sekolahnya mendapat predikat adiwiyata. Nah, yang ini nilainya 1. Kemudian nilai poin 2 ada di option B, memanggil dan menegur petugas kebersihan perihal kesanggupannya memperbaiki dan merawat taman. Poin 3 itu ada di option A. Dia menanyakan petugas kebersihan mengapa taman belakang tidak terawat, tetapi di sini tidak ada solusi ya. Nah, poin 4 itu ada di option C. Memanggil dan memerintahkan petugas kebersihan untuk menghadap dan bendahara meminta dana. Ya, ini baik ya. Tapi lebih baik lagi yang D di sini, selain memanggil juga melakukan dialog bagaimana solusinya, apa kendalanya terhadap penataan taman ini sehingga nantinya diharapkan tamannya terawat gitu ya. Jadi poin yang paling besar ada di option D. Lanjut nomor 2. Pada hari pertama, Sari bekerja sebagai seorang staf pelayan publik. Seorang ibu mengomeli Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf lain sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Sari? A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak terbawa emosi. C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasi. D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. E. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja di sana. Nah, di sini di nomor 2 itu kita diharapkan mampu mengendalikan diri pada saat bekerja ya. Nah, poin 1 itu ada di option D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Kemudian poin 2 ada di option E, yang menjelaskan bahwa hari ini hari pertama Sari bekerja. Itu bukan alasan ya, tetapi harus ada solusi gitu ya. Poin 3 ada di option C, mengabaikan keluhan. Nah, ini juga nilainya kecil. Kemudian poin 4 ada di option B,
dia berusaha mengendalikan diri gitu. Ya bagus ya, tapi tidak ada kelanjutan untuk pelaksanaannya. Jadi kalau misalkan soal-soal TKP itu jangan hanya memberikan saran atau pendapat, tetapi harus ada pelaksanaannya. Jadi nilainya besar ya. Jadi yang paling besar option A itu poinnya 5. Meminta maaf dulu, kemudian mempercepat penyelesaian tugasnya gitu ya. Lanjut nomor 3. Anda bertugas di loket pengaduan konsumen yang terletak di lantai 1. Saat sedang bertugas, ada seorang difabel meminta Anda untuk membantunya dalam proses kepengurusan administrasi. Sedangkan loket kepengurusan administrasi tersebut berada di lantai 2. Sikap Anda adalah A. Memberitahu konsumen tersebut untuk meminta tolong satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. B. Memberitahu konsumen tersebut menuju ke loket yang seharusnya karena semua harus sesuai dengan aturan. C. Memberitahu konsumen tersebut untuk bergeser ke loket lain untuk meminta bantuan pada petugas loket yang tidak sedang sibuk melayani. D. Memberi saran kepada konsumen tersebut untuk mengajak rekan atau saudara yang membantunya dalam proses kepengurusan administrasi. Atau E. Meminta rekan kerja lain untuk menjaga loket Anda karena Anda akan mengantar konsumen tersebut untuk mengurus administrasi di lantai 2. Nah, di sini di soal nomor 3 kita dituntut untuk mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan ya. Jadi, nilai yang paling kecil itu nilainya 1 ada di option B. Dia memberitahu bahwa seharusnya semuanya harus sesuai dengan aturan ya. Nah, memang aturan, cuman kan di sini seorang difabel ya yang minta bantuan. Terus kemudian poin 2 ada di option D. Memberi saran ya, kalau dia seorang difabel makanya harus mengajak rekan. Ini tidak salah, tetapi konteksnya dia datang sendiri gitu ya. Jadi kejadiannya hari itu, bukan buat besok gitu ya. Ini poinnya 2. Kemudian poin 3 itu ada di option C. Dia minta ke petugas loket yang lain yang tidak sibuk melayani, mengalihkan pelayanan ya itu ya. Kalau misalkan yang poin 3 ini, yang C ini. Kemudian yang 4 itu memberitahu konsumen tersebut untuk meminta tolong kepada satpam. Ya emang tugas satpam, tetapi alangkah lebih baiknya itu kita sama kita dibantu kalau kita tidak sibuk. Dilihat dulu soalnya ya. Nah, di sini kan tidak disebutkan kita sedang sibuk. Jadi kita yang mengantar dan meminta rekan lain untuk menjaga loket kita karena loketnya sedang kosong. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 4. Seorang pelanggan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Sikap Anda: A. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkalai. C. Melapor kepada atasan untuk meminta petunjuk. D. Melayani dengan tenang dan sabar walau bukan tugas Anda. E. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai baru membantu teman yang kelelahan. Nah, di soal tersebut posisi kita itu masih ada tugas yang belum selesai, tetapi teman kelelahan gitu ya. Jadi di sini kita harus mampu untuk
tanggap sadar, peduli terhadap terhadap keselamatan kerja. Ya maksudnya kita juga belum selesai gitu ya, gimana. Jadi option yang paling kecil itu ada di option E. Di option E, menyelesaikan tugas Anda dulu baru membantu teman yang kelelahan. Option B itu poinnya 2. Nah, di sini melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kartu tidak terbengkalai. Tetapi di sini disebutkan di soal masih ada tugas yang belum selesai. Kemudian poin 3 itu ada di option D. Ini juga membantu ya. Nah, option 4 itu ada di poin 4 ada di option A, menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. Tetapi di sini kita kan tugasnya belum selesai, jadi sebaiknya kita melapor kepada atasan untuk meminta petunjuk bagaimana gitu ya, agar tugas kita juga selesai dan hasilnya baik ya. Jadi option C nilainya 5. Nomor 5, dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada saya, biasanya saya berusaha untuk A, menyelesaikan dengan cepat supaya saya bisa segera mengerjakan tugas lain. B, mengerjakannya sesuai dengan aturan kerja. C, mengerjakannya sesuai dengan arahan dari atasan. D, mengerjakannya dengan baik tanpa kesalahan sedikit pun. E, memberikan hasil yang memuaskan. Di nomor 5, kita itu dituntut untuk mampu mencapai mutu yang baik pada semua aspek pekerjaan. Nah, poin 1 itu ada di option B. Mengerjakan sesuai dengan aturan kerja. Kemudian poin 2 itu ada di option C. Poin 3 ada di option A. Cepat-cepat dia mengerjakannya ya. Poinnya 3. Kemudian poin 4 itu ada di option D. Tapi lebih baik itu memberikan hasil yang memuaskan. Berarti tugasnya udah dengan aturan kerja, udah dari atasan juga, udah mengerjakannya baik, tidak ada kesalahan ya. Jadi lebih baiknya adalah yang E, sehingga hasilnya memuaskan. Nomor 6, Anda seorang petugas keamanan di stasiun kereta api. Pada saat Anda sedang bertugas, datanglah seorang nenek meminta untuk segera duduk di kursi penumpang kereta api tanpa melakukan tes swab antigen COVID-19. Padahal perusahaan mewajibkan penumpang untuk melakukan tes swab COVID antigen 19 yang disediakan di pusat pelayanan kesehatan stasiun sebelum melakukan perjalanan naik kereta. Anda sudah mencoba menjelaskan ketentuan tersebut dan prosedurnya, namun nenek tidak mengerti dan tetap pada pendiriannya. Bagaimanakah sikap Anda? A, dengan sabar menjelaskan kembali prosedur dengan gaya bahasa yang lebih mudah dimengerti. B, meminta dipertemukan dengan kerabat atau keluarga yang mengantar nenek untuk menjelaskan prosedur dan ketentuannya. C, memberitahu nenek bahwa ketentuan dan prosedur yang dijalani untuk keamanan seluruh penumpang. D, mempersilahkan nenek untuk naik transportasi lain jika tidak menjalankan ketentuan atau prosedur karena dapat mengancam keselamatan penumpang lain. E, memperbolehkan nenek naik kereta tanpa melewati prosedur yang sudah ditentukan karena merasa iba. Nah, di sini di soal nomor 6, kita harus mampu berkomunikasi lisan yang mudah dimengerti karena yang hadapinya adalah seorang nenek-nenek ya. Jadi dilihat dari optionnya, nilai atau poin yang paling kecil adalah poin E. Dia
Boleh kan nenek naik tanpa melewati prosedur? Ini sudah tidak baik ya, karena merasa iba. Ini juga berpengaruh kepada penumpang lain ya. Mungkin nenek itu terpapar tapi sehat gitu kan, OTG tanpa gejala gitu kan, harus diperiksa. Tetap ketentuannya harus, prosedurnya harus dilakukan. Kemudian poin 2 itu ada di option D. Nah, di sini di option D juga mempersilahkan nenek untuk naik yang lain saja karena tidak menjalankan prosedur, karena dapat mengancam keselamatan penumpang. Nah, di sini juga ini sebenarnya baik, tetapi tidak baik karena seolah-olah mengusir ya gitu ya. Nah, untuk poin 3 itu ada di option C. Memberitahu nenek bahwa ketentuan prosedur dijalani untuk keamanan seluruh penumpang. Nah, ini poinnya 3. Poin 4 ada di option B. Meminta dipertemukan jika ada gitu ya keluarga yang mengantar nenek. Nah, poin yang paling baik adalah poin 5, karena disitu kan yang dihadapinya seorang nenek-nenek, jadi harus sabar kita menjelaskan ya, menjelaskan lagi bahwa prosedur itu harus dilaksanakan dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Oke, kita lanjut dengan soal-soal teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 1, Anda dan beberapa rekan Anda mempunyai keinginan untuk mengembangkan kemampuan IT, namun perusahaan belum mampu menyediakan fasilitas yang menunjang untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menunggu arahan bagian personalia untuk meningkatkan kemampuan IT pegawai karena hal tersebut bukan kapasitas saya. B. Mengajukan usulan kepada atasan agar dilakukan penyediaan fasilitas yang menunjang peningkatan kemampuan IT. C. Mengusulkan atasan untuk membimbing dan melakukan mentoring karyawan dalam pengembangan kemampuan IT. D. Mencari informasi mengenai tempat pelatihan guna peningkatan kemampuan IT dengan biaya yang terjangkau. Atau E. Mengajak rekan kerja untuk mencari dan mempelajari materi yang dapat meningkatkan kemampuan IT di internet. Nah, di nomor 1 ini kita atau harus mampu memberdayakan organisasi ya. Poin yang paling kecil itu ada di option A. Menunggu arahan bagian personalia untuk meningkatkan kemampuan pegawai karena hal tersebut bukan kapasitas saya. Jadi dia tunggu saja gitu ya. Itu poinnya 1. Kemudian poin 2 ada di option B. Mengajukan usulan. Ngusul aja gitu ya. Tidak ada prakteknya gitu. Itu poinnya kecil. Poinnya 2. Untuk poin 3 itu ada di option C. Mengusulkan untuk membimbing dan melakukan mentoring karyawan. Poin 4 itu ada di option D. Mencari informasi mengenai tempat pelatihan. Di sini disebutkan mencari informasi saja ya. Tapi yang paling bagus kan kalau misalkan TKP, di soal TKP harus ada kalau saran dengan pelaksanaan. Kalau hanya saran saja itu nilainya kecil ya teman-teman. Jadi option yang paling baik adalah option E. Nilainya 5 karena di sini mengajak rekan untuk mencari dan mempelajari materi yang dapat meningkatkan kemampuan IT di internet kan banyak gitu ya. Itu solusinya. Ya, nomor 2, sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Sekarang sedang marak berita hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat banyak orang mudah terprovokasi hingga berdebat.
Maka sikap yang sesuai dengan diri Anda adalah dapat mengenali informasi akurat setelah membacanya secara lengkap. B. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. C. Dapat mengenali informasi yang relevan setelah menelusuri sumber beritanya. D. Dapat mengenali berita bohong dari judul berita yang terkadang terkesan provokatif. Atau E. Membacanya saja kemudian tidak ambil pusing informasi tersebut. Nah, di soal nomor 2, kita harus mampu menggali berbagai data atau informasi secara sistematik. Ya, untuk nilai yang kecil itu untuk poin 1 itu ada di option A, yaitu membacanya saja kemudian tidak ambil pusing. Nah, yang ini juga membacanya yang benar atau enggak gitu ya, sumbernya gitu, kebenarannya gitu ya, harus tahu. Nah, poin 2 itu ada di option B, membatasi penggunaan yang penting-penting saja. Kemudian yang poin 3 ada di option D, dapat mengenali itu bohong atau tidak dari judul. Kita tidak tahu ya bahwa dalamannya bagaimana, kan harus semuanya kalau menurut saya ya. Nah, untuk yang 4, poin 4 ada di option C, dapat mengenali informasi yang relevan setelah menelusuri sumber beritanya. Nah, poin 5 itu ada di option A, dapat mengenali informasi yang akurat setelah membaca lengkap. Ini option A itu nilainya 5. Nomor 3, dalam rapat perusahaan Anda mengusulkan konsep iklan baru yang sudah Anda analisis sedemikian rupa. Karena iklan perusahaan tempat Anda bekerja itu ketinggalan zaman. Ide Anda ditolak karena biaya produksi iklan sangat besar, padahal sudah Anda hitung besar pemasukan yang akan diterima oleh perusahaan. Sikap Anda adalah A. Merevisi iklan tersebut menjadi hemat produksi. B. Menerima penolakan tersebut dan menjadikannya pelajaran. C. Memperjuangkan ide Anda karena Anda yakin keuntungan besar bagi perusahaan. D. Menerima dengan pasrah. Atau E. Menjadikannya pelajaran untuk membuat konsep baru yang dapat diterima. Nah, di nomor 3 kita harus mampu melaksanakan keteraturan sesuai dengan standar pekerjaannya. Jadi, poin yang paling kecil itu adalah menerima dengan pasrah. Nah, ini poinnya 1. Untuk poin 2 itu ada di option C, memperjuangkan, kekeh gitu ya, yakin. Itu option C itu nilainya 2. Kemudian nilai 3 itu ada di option B, menerima penolakan dan menjadikan pelajaran. Sudah gitu ya, cukup segitu. Itu nilainya 3. Poin 4 itu ada di option E, menjadikannya pelajaran, membuat konsep baru yang dapat diterima. Tetapi yang lebih baik adalah yang A, jadi merevisi iklan tetapi tetap konsepnya yang baru tetapi hemat produksi ya, jadi tidak menurunkan kualitasnya gitu ya, tapi menjadikan hemat produksi. Oke, lanjut nomor 4. Tito merupakan karyawan dari suatu perusahaan. Tito ditempatkan di bagian operator yang tugasnya menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan oleh pelanggan. Sebagai operator, Tito dituntut untuk menyelesaikan masalah pelanggan dalam waktu segera maksimal 1 menit. Maka yang akan dilakukan Tito adalah A. Berusaha melakukan komunikasi efektif dan alternatif pemecahan masalah untuk menyelesaikan setiap aduan pelanggan kurang dari 1 menit. B. Belajar mengenal produk
kemudian komunikasi efektif dan alternatif pemecahan masalah. C. Menyerahkan pada operator lain yang dapat membantu pelanggan memecahkan masalahnya. D. Berbicara seperlunya agar menghemat waktu. E. Mencoba memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah pada pelanggan. Nah, di soal nomor 4 ini kita harus mampu berkomunikasi lisan yang mudah dimengerti ya. Jadi poin 1 itu ada di option C. Dia menyerahkan kepada operator lain. Jadi dia tidak bekerja dong gitu ya. Kalah menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, tidak bertanggung jawab. Ini poinnya 1. Untuk poin 2 itu ada di option E. Mencoba memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah pada pelanggan. Nah, di sini kan ditanyakannya keluhan pelanggan. Poin E itu option E itu menanyakan lagi kepada pelanggan alternatifnya gitu. Jadi kita sebagai operator harusnya memberikan pemecahan masalah ya. Poin 3 itu ada di option D. Berbicara seperlunya. Ya. Kemudian poin 4 itu ada di option B. Ini bagus tapi belajar dulu, jadi waktunya lama ya. Tetap ada alternatif pemecahan masalah. Yang paling baik adalah yang A, karena disebutkan bahwa operator itu tugasnya menyelesaikan masalah dan harus segera menyelesaikannya maksimal 1 menit. Jadi berusaha komunikasi yang efektif dan alternatif pemecahan masalah untuk menyelesaikan kurang dari 1 menit. Nomor 5. Teknologi informasi sekarang sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk terhadap perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan di perusahaan tersebut? A. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkannya pada perusahaan. B. Menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antar departemen. C. Membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. D. Mempelajari teknologi informasi tersebut, membuat batasan-batasan kemudian menerapkannya pada perusahaan. E. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkannya pada perusahaan. Nah, di soal nomor 5 itu kita harus mampu menyampaikan gagasan yang mudah diterima oleh pembaca. Ya, jadi poin 1 itu ada di option B. Ini menerapkan perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antar departemen saja. Tetapi kan ini di soal itu ada disebutkan dapat disalahgunakan oleh karyawan. Ya. Kemudian option option A itu nilainya 2. Mempelajari kemudian menerapkannya pada perusahaan. Nah, kalau ada soal kita harus mencari yang lebih baik, optionnya yang mana yang paling nilainya tinggi ya. Kadang-kadang semua jawaban itu benar ya. Poin 3 ada di option D. Mempelajari teknologi informasi tersebut, membuat batasan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Poin 4 ada di E. Ya, mencari informasi, kemudian bagaimana membuat batasannya sehingga menerapkan pada perusahaannya. Tetapi kita alangkah lebih baiknya stepnya itu membuat batasan-batasannya dulu.
pada teknologi informasi agar tidak disalahgunakan, kemudian menerapkannya pada perusahaan. Oke, lanjut. Nah, ini tentang sosial budaya ya. Nomor 1. Anda terpilih menjadi ketua Karang Taruna yang sebagian besar anggotanya itu berusia. Nomor 1. Anda terpilih menjadi ketua Karang Taruna yang sebagian besar anggotanya berusia di bawah Anda. Apa bentuk dukungan Anda sebagai ketua organisasi dalam memberikan pembelajaran karakter yang berketuhanan pada anggota? A. Mendorong anggota organisasi untuk melaporkan tindakan tidak jujur dalam penyelenggaraan tujuan organisasi. B. Mengajak anggota organisasi untuk mengembangkan pemahaman atas toleransi antar pemeluk agama. C. Memberikan kebebasan anggota organisasi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. D. Mengarahkan anggota organisasi untuk menghindari perdebatan atas nama agama dan fanatisme golongan. E. Memaparkan tindakan moral yang baik dan beretika. Nah, di sini di soal nomor 1 itu kita harus mampu menghargai keberagaman budaya, pegawai, keberagaman agama, dan keberagaman lingkungan di masyarakat ya. Jadi option A itu nilainya 1. Mendorong anggota organisasi untuk melapor tindakan tidak jujur dalam penyelenggaraan tujuan organisasi. Ini tidak salah, cuman di sini disebutkan ketuhanan, berarti berhubungan dengan agama ya. Nah, poin 2 itu ada di option B. Kemudian yang 3 itu ada di option C. Poin 4 itu ada di D. Poin 5 ada di E. Di sini jadi tindakan moral yang baik dan beretika harus diterapkan ya, sehingga mampu menghargai keberagaman. Oke, nomor 2. Saya sedang mengerjakan tugas laporan kantor yang harus dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba sahabat saya dengan wajah sedih datang menghampiri dan ingin curhat pada saya. Saya akan A. Terus mengerjakan tugas laporan sambil mendengarkan curhatannya. B. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. C. Meneruskan pengerjaan tugas laporan tanpa memperdulikan teman saya. D. Menanggapi dan memberi solusi. Atau E. Dengan menyesal menolak mendengarkan keluhannya. Nah, di sini di soal nomor 2 itu kita harus mampu peduli terhadap orang lain. Jadi poin yang paling besar itu ada di option D, menanggapi dan memberi solusi. Nah, kita tanggapi dulu, memberi solusi, kemudian kita lanjutkan untuk melakukan tugas laporan. Karena di situ disebutkan tidak segera ya, tapi harus dikumpulkan besok pagi gitu ya. Ya, yang D isinya. Poin 1-nya ada di option C. Di sini tanpa memperdulikan. Poin 2-nya ada di E. Ditolak langsung. Kemudian poin 3-nya ada di option A. Ini poinnya 3. Kemudian poin 4 ada di option B jadinya ya. Ini mendengarkan saja tapi tidak memberikan solusi. Lanjut nomor 3.
Warga lingkungan rumah Anda akan merayakan hari raya, tetapi Anda tidak merayakannya karena memang bukan dari budaya yang sama. Apa yang Anda lakukan? A. Ikut gotong royong dan mengajak keluarga dalam persiapan hari raya. B. Memberikan sumbangan. C. Alasan tidak bisa karena berhalangan hadir. D. Acuh dan tidak mau tahu. E. Ikut merayakannya. Nah, di soal nomor 3 itu kita harus mampu membangun keterikatan hubungan timbal balik ya. Nah, di sini warga lingkungan itu merayakan hari raya, tetapi kita tidak dengan budaya yang sama, disebutkan di nomor 3. Jadi poin yang paling besar, poin 5 itu ada di option A. Ikut bergotong royong mempersiapkan hari raya, tetapi tidak ikut merayakannya. Jadi yang ikut merayakannya itu poinnya 1. Poin 2 itu ada di D. Poin 3 itu ada di C. Poin 4 ada di B ya. Jadi yang paling baik adalah di option A. Nomor 4. Tetangga yang baru pindah ke samping rumah Anda rutin memutar lagu rohani yang cukup keras. Padahal lagu tersebut tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Dikarenakan keyakinan yang dianut mereka berbeda dengan Anda, maka sikap Anda adalah A. Mengabaikannya dan berharap akan segera sadar seiring dengan berjalannya waktu. B. Memintanya untuk mengecilkan volume musik tersebut sehingga terdengar secara terbatas hanya satu keluarga itu saja. C. Mengambil kesempatan untuk berkenalan sambil menjelaskan aturan dan kebiasaan warga sekitar. D. Melaporkan pada ketua RT setempat agar segera diberikan teguran. Atau E. Berkunjung ke rumahnya untuk silaturahmi sambil memberikan himbauan agar memutar lagu rohani saat ibadah saja. Ya, kalau nomor 4 ini kita harus mampu menghargai keberagaman budaya di lingkungan masyarakat. Nah, poin 1 itu ada di option A. Dibiarkan saja, tapi kan di sini terganggu ya. Kemudian poin 2 itu ada di option D. Langsung lapor gitu ya. Ini poinnya 2. Kemudian poin 3 itu ada di E. Ini bagus sebenarnya, tapi ada yang lebih bagus lagi ya, berkunjung, menghibau. Nah, nilainya 3 kenapa? Karena dia menghibau agar memutar lagu rohani saat ibadah saja. Tetapi kan dia rutin memutar lagunya ya. Kemudian option B itu 4. Memintanya langsung untuk mengecilkan volume terbatas satu keluarga itu saja. Nah, poin 5 itu ada di option C, yaitu mengambil kesempatan untuk berkenalan, kan tetangga baru. Jadi berkenalan. Nah, dengan berkenalan juga kan itu silaturahmi ya. Kemudian menjelaskan bagaimana di sini gitu di lingkungan masyarakat gitu. Jadi dia mengerti bagaimana kebiasaan-kebiasaan warga sekitar. Ya. Oke, selesai. Terima kasih. Sekian tentang soal hot TKP CPNS 2021-2022. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Semoga kalian yang mau ujian diluluskan semua. Amin ya robbal alamin. Dimudahkan ya. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu, komen and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.